Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Islam bisa begitu menyatu dengan budaya Nusantara? Jawabannya ada pada kisah luar biasa dari 9 wali yang kita kenal sebagai Wali Songo. Mereka bukan sekadar penyebar agama, melainkan arsitek budaya yang jenius. Kisah mereka membuktikan bahwa penyebaran keyakinan tidak harus dengan pedang, tetapi bisa melalui hati dan kearifan. Mari kita telusuri jejak dakwah damai mereka yang mengubah wajah Nusantara untuk selamanya. Sebelum kedatangan Wali Songo, Nusantara adalah negeri yang kaya akan tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Masyarakatnya sangat memegang teguh adat istiadat, ritual, dan kesenian yang telah diwariskan turun-temurun. Candi-candi yang megah, upacara-upacara sakral, dan cerita-cerita pewayangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menghadapi fondasi budaya yang begitu kuat, pendekatan konfrontatif tentu akan menimbulkan penolakan dan konflik. Inilah tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh para wali. Alih-alih memberangus budaya yang sudah ada, Wali Songo memilih jalan yang jauh lebih bijaksana, yaitu akulturasi. Mereka memahami bahwa untuk menyentuh hati masyarakat, mereka harus berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat itu sendiri, yaitu bahasa budaya. Prinsipnya sederhana, namun sangat mendalam. Jangan hancurkan wadahnya, tetapi isilah dengan air yang baru dan jernih. Tradisi lama tidak dimusnahkan, melainkan diadaptasi dan diisi dengan nafas tauhid. Kita mulai dengan Sunan Bonang, seorang seniman dakwah sejati. Beliau melihat betapa masyarakat Jawa mencintai gamelan. Alih-alih melarangnya, beliau justru menciptakan seperangkat gamelan baru yang disebut bonang. Melalui alunan musik yang indah dan syahdu, beliau menyisipkan ajaran-ajaran Islam. Tembang-tembang ciptaannya, seperti Tombo Ati, bukan sekadar lagu, tetapi juga panduan spiritual yang menyejukkan jiwa dan mudah dihafal. Dengan cara ini, gamelan yang tadinya mengiringi ritual Hindu-Buddha, kini menjadi media untuk mengagungkan nama Tuhan. Lalu ada Sunan Kalijaga, sang maestro budaya. Beliau adalah tokoh yang paling lekat dengan kesenian wayang. Wayang kulit yang sebelumnya menampilkan kisah-kisah epik Ramayana dan Mahabharata. Di tangan beliau mengalami transformasi luar biasa. Beliau tidak menghapus tokoh-tokoh seperti Pandawa, tetapi memberikan mereka peran baru dalam cerita yang bernuansa Islami. Beliau menciptakan karakter-karakter Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong sebagai simbol rakyat jelata yang bijaksana dan religius. Melalui dialog-dialog lucu dan penuh makna dari para punakawan, Sunan Kalijaga menyisipkan ajaran tentang keesaan Tuhan, akhlak mulia, dan rukun Islam secara halus dan menghibur. Pertunjukan wayang pun berubah dari tontonan menjadi tuntunan. Strategi serupa juga diterapkan oleh Sunan Kudus. Beliau melihat betapa masyarakat menghormati sapi sebagai hewan suci dalam kepercayaan Hindu. Untuk menunjukkan toleransi dan menarik simpati mereka, Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi di wilayah Kudus. Sebagai gantinya, beliau mendorong penyembelihan kerbau saat Hari Raya Idul Adha, sebuah tradisi yang masih bertahan hingga kini. Tidak hanya itu, arsitektur Masjid Menara Kudus adalah bukti nyata akulturasi. Bentuk menaranya sangat mirip dengan candi Hindu. Sementara masjidnya sendiri adalah tempat ibadah umat Islam. Ini adalah simbol harmoni yang indah, di mana dua budaya berbeda bisa berdiri berdampingan tanpa konflik. Sunan Giri juga tak kalah
inovatif. Beliau menyasar anak-anak sebagai target dakwahnya. Beliau sadar bahwa menanamkan nilai-nilai sejak dini akan menghasilkan generasi yang kokoh imannya. Sunan Giri menciptakan berbagai permainan anak-anak yang edukatif seperti jelungan, serta lagu-lagu dolanan seperti Padang Bulan dan Cublak-Cublak Suel. Lirik lagu-lagu ini, meski terdengar sederhana, mengandung makna filosofis yang mendalam tentang ketuhanan dan tujuan hidup. Anak-anak bermain dan bernyanyi dengan gembira. Tanpa sadar, mereka sedang menyerap ajaran-ajaran Islam yang luhur. Begitu pula dengan Sunan Derajat. Beliau fokus pada dakwah sosial melalui ajaran yang disebut Pepali Pitu atau 7 ajaran utama. Isinya menekankan pentingnya menolong sesama, mengangkat derajat kaum miskin, dan membangun kesejahteraan bersama. Beliau mengajarkan bahwa Islam bukan hanya soal ritual ibadah, tetapi juga tentang kepedulian sosial dan etos kerja. Pendekatan ini sangat menyentuh masyarakat lapisan bawah dan membuat mereka melihat Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan keadilan sosial. Kisah Wali Songo mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dakwah yang paling efektif adalah dakwah yang dilakukan dengan hikmah, kesabaran, dan pemahaman mendalam terhadap budaya lokal. Mereka tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai sahabat yang merangkul. Mereka tidak memaksakan kehendak, tetapi menawarkan pencerahan. Mereka menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, dinamis, dan mampu berdialog dengan tradisi manapun tanpa kehilangan esensi tauhidnya. Model dakwah Wali Songo inilah yang membentuk karakter Islam di Nusantara, sebuah Islam yang ramah, toleran, dan kaya akan warna budaya. Islam yang tidak anti tradisi, melainkan mampu menjadikan tradisi sebagai kendaraan untuk menyebarkan kebaikan. Warisan mereka bukanlah sekadar masjid atau pesantren, tetapi sebuah wajah peradaban yang damai dan harmonis. Dari sini kita bisa belajar bahwa perbedaan budaya bukanlah halangan untuk bersatu dalam nilai-nilai kemanusiaan universal. Wali Songo telah memberikan teladan abadi tentang bagaimana membangun jembatan, bukan tembok. Kisah mereka akan selalu relevan, mengingatkan kita akan pentingnya kebijaksanaan, empati, dan pendekatan yang damai dalam menyebarkan pesan kebenaran. Semoga kisah inspiratif Wali Songo ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah dan budaya bangsa. Mereka adalah bukti bahwa dengan kearifan kita bisa menyatukan hati dan membangun peradaban yang agung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama tentang kekayaan sejarah Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.